Oke, baik. Mungkin sambil menunggu yang lainnya, kita mulai saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk perkuliahan lanjutan dari kecerdasan buatan. Berarti kita akan, ya apa istilahnya, sedikit melihat terkait mungkin yang ada di kecerdasan buatan itu sendiri. Cuma sebenarnya ada beberapa file nanti akan dikirimkan, bisa mungkin ya dipelajari lebih lanjut terkait dengan dari kecerdasan buatan itu sendiri. Oke, Muhammad Al-Syah, kameranya bisa diaktifkan. Oke, Pak. Kita lanjutkan. Oke, udah. Oke, baik. Di kecerdasan buatan, sebenarnya di kecerdasan buatan itu sendiri itu banyak hal memang berbicara. Oke, untuk mikrofonnya mungkin bisa dimatikan. Oke, baik. Kalau untuk saat ini bisa dikatakan untuk dunia memang sekarang kondisi seperti ini, berarti hampir seluruh sesi atau seluruh bagian itu menggunakan yang istilahnya AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, di mana kita sering melihat yang namanya apa istilahnya browsing di Google. Kalau Google memang dia konsen di Artificial Intelligence. Salah satu contohnya pada saat kita melakukan search engine, pencarian. Jadi pada saat kita mencari, apapun yang kita cari, pada saat kita ketikkan, misalnya dicari tentang A, itu bisa dilihat di bawahnya, itu ada beberapa, apa istilahnya, kata kunci. Jadi kalau misalnya pada saat kita mengetik, jadi ada kata kuncinya, disesuaikan dengan lokasi setiap dia paling banyak mencari akan hal tersebut. Oke, untuk mencari hal tersebut, jadi Google itu konsen di Artificial Intelligence-nya. Begitu juga kalau sekarang sudah seperti Facebook, sudah pun melakukan hal yang sama, karena memang sudah diakuisisi oleh Google. Jadi mereka konsen kalau misalnya sekarang sama halnya melihat dari wajah saja, mungkin Anda pernah mengupload foto di Facebook, dia bisa mencari setiap foto yang mirip dengan wajah kita, itu langsung di-recognize. Jadi langsung dicari, oh ini apakah si A? Itu. Jadi dengan sendirinya, itu merupakan perkembangan dari Artificial Intelligence. Jadi kalau untuk kecerdasan buatan itu sendiri, lebih dominan kalau sekarang mungkin beberapa seperti Amerika dan Rusia itu membuat semacam robot yang memang bisa dikendalikan. Sama halnya kalau akhir-akhir ini seperti drone. Drone itu apa istilahnya pesawat tanpa awak. Jadi nggak ada bisa dikontrol lebih dari jarak jauh. Itu merupakan salah satu dari kecerdasan buatan itu sendiri. Jadi bisa dikontrol dari jarak jauh tanpa adanya apa istilahnya, tanpa harus ke lokasi. Jadi beberapa jarak bisa ditentukan. Mungkin perusahaan ini hampir di seluruh elemen itu menggunakan hal yang sama. Jadi kalau lebih-lebih di militer itu mereka mengembangkan dalam hal persenjataan. Jadi tanpa harus
ada datang langsung ke lokasi, jadi bisa dikontrol dari jarak jauh. Jadi hal tersebut memungkinkan. Dalam artian ya karena kecerdasan tadi. Jadi sekarang pun sudah ada robot, mungkin Anda sudah diakui robot tersebut langsung ada kewarganegaraannya. Jadi bisa dikatakan di tahun 2020 ini. Jadi kewarganegaraan Arab Saudi. Jadi nanti di YouTube bisa dicari. Itu sempat diundang pada saat acara ke Jakarta. Jadi di awal tahun 2020 sempat diundang robot tersebut. Jadi kewarganegaraan Arab Saudi itu pertama diklaim. Oke, ini ada yang masuk. Oke, baik. Kalau misalnya di artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu sendiri, sebenarnya lebih dominan berbicara tentang konsep. Konsep di mana kecerdasan buatan itu ada istilahnya kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Jadi kalau dibandingkan kalau kecerdasan buatan ya emang sengaja dibuat seakan-akan alami, biarpun bukan alami murni. Itu. Berarti kecerdasan buatan ini lebih mudah diduplikasi atau bahasa lainnya disebarkan. Jadi kalau yang alami mungkin ada terkendala. Jadi dengan adanya yang dibuat cerdas, sama halnya kalau sekarang robot cerdas, apapun itu yang cerdas, sama halnya seperti kita menggunakan telepon, smartphone. Jadi itu merupakan smart, pintar. Jadi telepon pintar. Jadi ya semuanya bisa dilakukan dalam genggaman. Istilahnya seperti itu kalau untuk saat ini. Oke, berikutnya terkait dengan representasi dari pengetahuan. Jadi sama halnya setiap robot itu tidak serta-merta dia bisa melakukan segala sesuatu tanpa adanya inputan terlebih dahulu. Sama halnya mungkin seperti bayi yang baru lahir, dia mengenal mungkin bahasa terlebih dahulu. Jadi perkenalan bahasa, kalau misalnya anak kecil mungkin ya dia hanya bisa menyebutkan 2-3 kata. Hal tersebut itu selalu diulang-ulang. Begitu halnya dengan kita, mungkin pada saat kita mau melakukan sesuatu, mungkin kita mengerti satu bahasa. Jadi kalau misalnya kita tidak mengulang, berarti bahasa tersebut bisa jadi hilang dengan sendirinya, kecuali bahasa ibu. Kalau bahasa ibu ya bahasa dasar kita sendiri. Itu memang dominan, pasti apapun cerita kecuali amnesia. Udah, memang tidak bisa ini lagi. Oke, perkembangan kalau saat ini itu lebih dominan ke hampir seluruh, bisa dikatakan seluruh lini kehidupan itu sudah masuk artificial intelligence. Jadi kalau kita maunya mudah saja. Jadi pada saat mungkin kalau sekarang sudah digabungkan dengan yang namanya, mungkin pernah dengar istilah IoT, Internet of Things. Jadi dengan internet kita bisa memikirkan seluruhnya terkait dengan apa yang akan terjadi, bisa kita kirimkan melalui smartphone. Contoh misalnya, misalnya jam pada saat malam mau misalnya kita di luar, jadi kita di rumah kita sendiri itu bisa kita hidupkan mungkin lampu depan, lampu belakang supaya hidup, itu bisa dikontrol kalau adanya internet. Jadi kalau internet, sekarang pun internet hampir di mana-mana, apalagi kalau di Aceh sendiri, bisa dikatakan setiap warung kopi ya. Jadi ada layanan dari internet itu sendiri. Jadi kalau misalnya di luar, kalau misalnya di beberapa seperti di Jogja, itu memang masih terbatas. Kecuali makanya untuk layanan warung internet atau warnet itu masih beroperasi.
Cuma berbeda kalau di Aceh itu sudah terkikis, mungkin ya 1-2, apalagi beberapa untuk sekarang sudah mulai masuk IndiHome, jadi hampir seluruh rumah sudah ada, jadi nggak harus lagi ke warung internet. Kalau dulu apa istilahnya warung telepon, wartel. Kalau sekarang sudah ada beberapa, kita sudah mempunyai smartphone atau handphone atau telepon sendiri, jadi nggak harus lagi ke, makanya untuk saat ini wartel sendiri sudah beberapa sudah gulung tikar juga. Oke, baik, nanti ini akan dikirimkan terkait dengan materinya, mungkin bisa dipelajari terkait dengan, ya biar ada gambaran lah pengenalan terkait dengan kecerdasan buatan seperti apa. Berikutnya representasi pengetahuan, atau sama halnya kalau di komputer sendiri berarti ada input, jadi dimasukkan, berikutnya diproses, baru ada hasilnya, outputnya. Jadi kalau misalnya inputannya tidak ada, jadi sama halnya nggak tahu mau diproses apa, dan apalagi keluarannya. Sama halnya seperti kita mungkin belajar bahasa asing atau bahasa Inggris, contoh katakanlah, kalau misalnya pembendaharaan kata kita kurang, jadi nggak tahu mau diproses apa. Jadi pada saat kita mau mengucapkan pun mungkin menggunakan bahasa isyarat. Jadi kalau misalnya pembendaharaan katanya kurang, jadi setiap sistem atau apapun itu pada saat diproses juga terkendala. Berarti begitu juga di dalam artificial intelligence itu sendiri. Jadi sebelumnya sudah ada yang mau akan diproses, inputannya apa-apa saja, nanti baru bisa dieksekusi. Oke, selanjutnya terkait dengan reasoning, di mana reasoning ini sendiri itu merupakan salah satu yang dikatakan dengan cara merepresentasi itu setiap fakta, di mana fakta dalam bahasa formal, sama halnya seperti dalam logika predikatif. Ini sehingga pada saat diajukan pertanyaan yang berhubungan dengan alur fakta, ini dengan menggunakan metode inferensi atau sebab akibat, ini dapat mudah dijawab. Jadi sama halnya setiap kita ajukan pertanyaan, jadi bisa otomatis langsung ya apa istilahnya tahu jawabannya seperti apa. Sama halnya kalau misalnya kita, karena kita kalau misalnya kecerdasan buatan ya memang jawabannya itu saja. Kalau misalnya ditanya A, jawabannya A juga. Jadi kalau misalnya kita manusia mungkin pada saat ditanya A, mungkin bisa jadi berkilah, A, B. Jadi jawaban lain dari itu. Jadi kalau sekarang robot pun sudah didesain persis. Jadi setiap yang ditanyakan pertanyaan, jadi jawabannya sesuai dengan yang ditanyakan. Jadi tidak harus, karena sebelumnya sudah dimasukkan inputan. Jadi setelah diproses, dia tahu apa yang akan dieksekusi. Oke, selanjutnya terkait dengan, mungkin Anda pernah dengar semantic network. Ada yang pernah dengar semantic network? Ada? Kalau semantic network ini merupakan representasi yang mengekspresikan solusi dari permasalahan. Mungkin Anda pernah mendengar terkait dengan game. Game ada petani, game. Oke, ada petani, berikutnya ada harimau. Petani, harimau, kambing, dan rumput. Jadi ada 4 kategori. Dari 4 kategori ini, jadi akan diseberangkan ke seberang lautan. Jadi kadang-kadang seberang inilah, apa istilahnya, seberang kali. Jadi dari seberang kali, mau nyebrang ke sebelah, dari keempat item tersebut, itu bagaimana keempat-empatnya selamat sampai tujuan.
Jadi yang pertama ada petani, yang kedua ada harimau, yang ketiga ada kambing, dan keempat ada rumput. Jadi bagaimana keempat-empat item ini sampai ke seberangnya selamat. Oke. Bisa mungkin mengilustrasikan atau mungkin memberi gambaran sedikit terkait dengan hal tersebut. Kira-kira seperti apa? Yang mana dulu yang akan seberang, kalau misalnya ada satu perahu, jadi akan diseberangkan ke sebelah, ke seberang danau atau ke seberang kali. Jadi ada petani, harimau, kambing, dan rumput. Jadi yang jadi clue-nya, kenapa disebut dengan semantik? Karena ya, apa istilahnya, mengulang hal yang sama. Dalam kaitannya, kalau misalnya petani dia membawa rumput, jadi yang tinggal di seberangnya, yang tinggal harimau dengan kambing, jadi pasti dimakan. Harimau pasti dimakan. Berikutnya, bagaimana keempat-empat item ini, petani, harimau, kambing, dan rumput bisa apa istilahnya selamat sampai ke menyeberang ke sebelah. Jadi bagaimana? Ada yang bisa memberikan clue? Jadi yang mana dulu didahulukan? Ada? Orang sama kambing dulu, Pak. Orang Orang sama kambing. Orang sama kambing. Oke. Berikutnya sampai di seberang ditaruh apa dulu? Oke, diambil orang, naik sampan dengan kambing. Udah, berarti sisa harimau dengan rumput. Oke, ke seberang. Berikutnya sampai ke seberang, itu turun siapa? Kambing. Kambingnya diturunkan. Oke. Berikutnya petaninya balik lagi ke untuk ambil apa? Kalau harimau diambil dimakan nggak, Pak? Orangnya? Ya dimakan. Jadi kalau harimau jumpa dengan orang pasti dimakan. Kalau harimau jumpa kambing pasti dimakan kan? Harimau, Pak. Ya? Rumput sama harimaunya tuh, Pak. Rumput sama harimaunya dulu. Oke. Baliknya kosong, Pak. Dan diturunin dua-dua, Pak. Jadi aturannya kalau balik kosong, jadi harus ada yang mengendarai sampannya. Jadi sampannya minimal ada satu isi, satu orang, atau satu item yang harus diisi. Jadi dari keempat ini, karena diseberangkan, maksimal 2, itu minimal 1. Ada? Ada yang mau menjawab? Kalau misalnya berarti harimau makan kambing dulu tuh, Pak. Enggak, diusahakan keempat-empat item berarti selamat sampai ke seberang. Bagaimana? Harimau sama manusia lah, Pak. Saya, Pak, coba, Pak. Harimau sama manusia. Harimau sama manusia. Ya, udah dimakan langsung, kan? Pak, apa soalnya, Pak? Assalamualaikum. Salam. Ya, tiba-tiba Sibal nongol. Maaf, Pak. Saya baru on, Pak. Lagi di OTW nih, Pak, dalam mobil. Ya, lanjut. Pak Mutakin, soalnya apa, Pak? Kayaknya seru pembahasan nih, Pak. Ada 4 item. Jadi yang pertama ada manusia, harimau, manusia, harimau, kambing, dan rumput. Ya. Jadi ada 4 item: manusia, harimau, kambing, dan rumput. Oke, Pak. Nah, jadi keempat item ini mau diseberangkan ke seberang danau menggunakan sampan. Oke, Pak. Nah, jadi untuk clue-nya, satu sampan itu, jadi sekali jalan minimal 1 item harus masuk,
maksimal 2. Yang jadi pertanyaan, yang mana yang pertama akan diseberangkan? Kalau misalnya rumput dengan kambing itu pasti dimakan. Oke. Kalau misalnya harimau dengan manusia dimakan ya. Ya Pak. Nah, usahakan keempat item ini bisa selamat sampai ke seberang tanpa ada yang itu. Yang untuk jalur yang pertama cepat yang dijalankan. Pak, saya jawab Pak ya. Kambing dulu Pak. Pak, kambing dulu Pak. Kambing dengan Kambing dahulu. ah Kambing enggak. kembali. Untuk sampan itu Ada, Pak. dua. Oke, kalau kambing dulu. Kambing jalan Kambing dulu Ya. Pak. Nah, itu ke seberang. Jadi kan nggak mungkin seberang bawa sekarung rumput. udah dimakan langsung kan? Kambing kan makan rumput. Ya, Pak, coba seberang saya bawa jawab. kambing dulu, Pak. Ya. Pak, coba ya. Seberang bawa kambing dulu, habis itu balik lagi, ambil rumput. Seberangin lagi, balik lagi. Nah, kalau misalnya oke. Ini kan dari sini. Contoh katakanlah ini ada 4 item. Berarti Ya, ada manusia, harimau, ya. kambing, rumput. Jadi yang pertama di bawah yang mana? Supaya disebutkan ke seberang Pertama kambing, Pak. kambing. Oke. Pertama kambing diletakkan di seberang. Kemudian orang itu balik lagi mengambil rumput. Nah, berarti kambing dengan orang. Pertama Tadi. kambing dulu, kambing dengan orang. Oke. Berarti Kambingnya diletakkan di sana, oke, kambing di seberang. ya balik lagi. Orangnya balik lagi. Oke. Kambing Terus orangnya itu mengambil rumput. ngambil rumput. Ambil rumput dibawa ke seberang. Oh, seberang. Oke, makan kambing kan? Akan tetapi kambingnya dibawa balik lagi, Pak. Kambing bawa balik. Tadi yang tinggal di seberang cuman rumput doang. Oke. Oke, kemudian kambingnya diletakkan di seberang yang sebelumnya, yang dibawa adalah si harimaunya. Bawa harimau. Dibawa harimau dibawa ke seberang. Berarti Langsung kan yang dimakan oleh ditinggal manusia seberang kan? Harimau kan dimakan manusia. apa, Pak? Enggak, kalau misalnya manusia kan di dalam sampah manusia dan harimau pasti dimakan kan? Tapi dalam kurang. Iya. Oke. Oke, ada yang lain yang mau menambahkan seperti apa? Bentar ya Pak, saya baru bergabung Pak. Dikirim dulu Pak. Rumput dan harimau Pak. Rumput harimau. Nah, setelah itu sampah ditarik lagi Pak pakai tali Pak. Baru manusianya sama kambing Pak. Nggak bisa. Dia tuh aturannya tetap sekali jalan itu dua item harus masuk. Berikutnya pada saat kembali itu satu item harus minimal harus ada di dalam sampah. Oh, jemput Pak ya. Misi Pak, mau tanya nih Pak. Misi Pak. Ya, silakan. Pak, bagaimana kalau harimaunya dirantai aja Pak? Jadi dia nggak nakal. Oke, cuma Dia nggak nerkam orang gitu. kalau Kasih. dirantai berarti clue-nya kan berbeda. Berarti harus buat clue yang lain itu. Jadi makanya dampak dari semantik Edward itu tadi itulah di game yang beberapa game. Jadi salah satunya semantik tadi. Oke, ada yang mau menjawab yang lainnya? Ada saya Pak. Ya, silakan. Boleh saya Pak. Boleh, silakan. Kalau saya Pak gini Pak, dibawa kambing terlebih dahulu Pak, ya kan? Oke. Karena harimau tidak makan rumput Pak.
Ya, Setelah itu setelah kembali dari seberang bawa sekarung rumput. rumput. Setelah itu iya Pak, habis itu sampai di seberang kambing dibawa kembali ke asal. Bawa kembali. Nah, baru bawa harimau dan kambing ditinggal dulu. Harimau dan kambing dimakan ya? Pak, bukan Pak, harimau dan kambing ditinggal Pak. Tinggal di mana? Harimau dan kambing ditinggal dulu. Di seberang. Dimakan harimau. Oh iya dimakan Pak. Abangnya saya, Pak. Sampai di seberang. Sampai di seberang tinggal harimau dan sekarang rumput. Gitu dia. Jangan banyak kali baca Google. Bang, kambing itu Iya, makan rumput gitu. juga bang ya? Bang, kambing itu makan rumput juga bang ya? Kambing itu makan rumput juga Iya. ya? Ya, Oh, betul. Kirain makan belimbing bang. Aduh. Pak, saya jawab lagi, Pak. Ya, silakan. Saya boleh jawab, Pak. Harimaunya kasih makan kenyang dulu, Pak. Berarti itu udah keluar dari itu. Maksudnya yang mau dijelaskan, berarti seperti itulah konsep berpikirnya artificial intelligence. Jadi kalau misalnya itu yang ditanamkan, berarti yang hal tersebut sudah beberapa, seperti kalau mungkin Anda pernah bermain game, salah satunya PUBG, ya, yang paling ini apa istilahnya digandrungi, ya. Jadi itu pun menerapkan artificial intelligence. Jadi hampir bisa dikatakan hampir seluruh dari yang sekarang itu lebih dominan. Apalagi yang sekarang apa istilahnya di tingkat phone saja sudah canggihnya luar biasa. Jadi, kalau dulu mungkin pada saat kita berkemah kita harus membawa banyak peralatan. Mungkin harus membawa kamera. Jadi kalau sekarang sudah ada semuanya di situ. Jadi nggak harus lagi membawa tape recorder kan itu. Jadi pada saat mau dengar lagu sudah ada satu perangkat sudah terwakili keseluruhan. Jadi kalau sekarang print pun bisa langsung melalui smartphone. Jadi print tinggal kirimkan. Itu merupakan perkembangan dari artificial intelligence. Oke, baik. Mungkin terkait dengan beberapa materi itu nanti akan dikirimkan ya ke WA saja lah. Biar ya minimal ada apa istilahnya update informasi terkait dengan beberapa materi yang ada di artificial intelligence. Oke, berikutnya yang diadopsi di Google itu salah satu yang disebut dengan algoritma pencarian atau istilah lainnya Algoritma pencarian Pak ya. Algoritma pencarian. Jadi dia bisa mencari sesuai dengan kata-kata yang di keyword atau kata kunci yang dimasukkan. Jadi dimasukkan, kita mencari keseluruhan dari yang kita mau. Jadi kita inginkan. Terkadang juga mengeluarkan beberapa clue yang ada. Contoh misalnya kita mau memberikan, baru kita ketik mungkin desa langsung dikeluarkan langsung ada beberapa kata di bawahnya seberang, selatan atau apa. Itu merupakan perkembangan dari AI itu sendiri. Oke, berikut untuk materi ini hanya ada dari sebenarnya di buku itu ada beberapa bab. Ini dirampingkan jadi hanya 8 bab. Jadi dari 8 bab ini mungkin nanti akan Bapak kirimkan di grup supaya ya minimal ada dibaca-baca lah terkait dengan itu. Berikutnya mungkin itu selebihnya. Oke, nanti bisa kita lanjutkan di pada saat tatap muka mungkin kalau misalnya ada kesempatan. Oke, ada pertanyaan? Oke ya. Selebihnya terkait dengan perkuliahan ujian. Jadi seperti tadi ada diinformasikan, mungkin bisa dicarikan apa istilahnya ya bisa tatap muka lah. Jadi kita akan berbicara banyak hal. Kalau misalnya di Zoom kurang memuaskan. Jadi Iya Pak, kami kurang puas Pak. cari apa istilahnya solusi terbaik lah.
Jadi kalau misalnya apa istilahnya kita ya tetap misalnya yang keinginan kita kalau bisa dipenuhi, demikian. Harapannya demikian. Cuma kalaupun mereka tidak mau ya sebisanya, kan seyogyanya dari prodi akan mengusahakan yang terbaik. Oke, demikian. Pak, waktunya Pak, kalau bisa Pak, kami kan lagi banyak kerja nih Pak. Apalagi kalau kayak saya lagi ngurus untuk ujian di ujian anak sekolah Pak. Ntar mau ujian Pak, jadi saya lagi proses pembuatan ujian daring di sekolah. Jadi itulah ini lagi sibuk dengan meeting agak susah Pak. Ya. Apalagi ambil tanda tangan atau yang lain seperti itu. Kayak Iqbal juga lagi urusan laporan akhir tahun juga Pak dengan Aceh. Kami yang kerja masih sibuk dengan akhir-akhir tahun ini Pak. Makanya agak sulit waktu pas Bapak sharing seperti itu jadi kebingungan kami semua gitu Pak. Bukan karena masalah apa, kami blanko itu dari dulu tidak ada gitu Pak. Maka tiba-tiba seperti itu ada, terkejut. Coba. Karena sebelum-sebelumnya tidak ada seperti itu. Misalnya kasih jadwal karyawan jam 5 sampai jam 9 atau terkadang kami pernah sampai